Ini dia film-film paling ditunggu di sisa tahun 2026. Ya, kemarin kan kami sudah live stream ya, ngebahas soal film-film terbaik di semester pertama 2026. Jadi sekarang waktunya gantian ngebahas semester yang kedua, yaitu ngomongin upcoming movies. Film-film apa aja yang akan rilis di sisa tahun ini. Menarik sih kalau ngomongin semester kedua sebuah tahun ya, karena biasanya second half itu judul-judul yang rilis lebih variatif. Film-film blockbuster ada, terus nanti juga Halloween banyak horor, banyak festival mulai diadain. Film-film yang nargetin award season juga bakalan penuh ada di akhir tahun. Dan banyak banget sebenarnya kalau lu ngomongin film upcoming yang menarik untuk ditunggu. Tapi karena keterbatasan durasi kali ini gue batasin cukup 10 judul aja yang dimasukin. Jadi nanti feel free untuk nge-share versi kalian. Misalkan, wah gue nungguin film ini tapi gak dimasukin di list. Ya udah, it's okay. Silakan bagiin di kolom komentar film-film apa sih di sisa tahun 2026 yang paling kalian tungguin. Dan ini karena videonya dibikin udah mulai masuk ke pertengahan bulan Juli, jadi gue cuman akan masukin film yang tayangnya itu dari bulan Agustus ya, Agustus sampai Desember. Jadi lu gak akan nemuin judul-judul menarik dari bulan Juli kayak misalkan Spider-Man Brand New Day, atau kalau yang dari festival tuh ada Her Private Hell-nya Nicholas Winding Refn, which is itu gue nungguin banget juga dan gak akan tayang di sini sih gue yakin. Dan beberapa mungkin belum dapat tanggal tapi fix tayang 2026, cuman gue nggak bisa konfirmasi apakah film-film yang akan gue masukin di list ini semuanya akan tayang di Indonesia, gue nggak tahu. Tapi at least kalau misalkan film asing itu di luar fix tayang 2026. Oke lah, langsung aja kita mulai listnya yang akan gue susun berdasarkan urutan alfabet ya. Oke, yang pertama ada The Adventures of Cliff Booth. Ini sequel dari Once Upon a Time in Hollywood, bakal masuk langsung ke Netflix tanggal 25 November. Ini film ngambil latar tahun 1977 alias 8 tahun sejak film pertama, dan kayak yang udah kelihatan di judulnya ya, ceritanya kali ini bakal lebih fokus ke karakter Cliff Booth yang diperanin sama Brad Pitt. Skripnya masih ditulis sama Quentin Tarantino, tapi yang ngedirect adalah David Fincher. Udah lama Tarantino nggak ngasih skripnya ke orang lain. Gue lupa terakhir kapan ya. Dan biasanya dia tuh ngasih skrip ke temen-temennya tuh, satu circle. Robert Rodriguez misalkan tuh bikin From Dusk Till Dawn. Kali ini dikasih ke David Fincher, makanya gue penasaran nih. Apa jadinya gaya directingnya Fincher yang stylish di-combine sama skripnya Tarantino yang juga stylish tuh akan jadi kayak gimana? Dan BTW ini jadi reuninya David Fincher sama Brad Pitt ya. Setelah terakhir itu Brad Pitt main di filmnya Fincher di Benjamin Button. Dulu sering di awal karirnya David Fincher tuh mereka berdua sering partner tuh di Seven, terus di Fight Club, dan akhirnya balik lagi. Lanjut, kebut aja kita ya pokoknya ya biar nggak terlalu lama nih. Lanjut nomor 2, ini ada Avengers Doomsday, tayang di bioskop 18 Desember. Gak perlu dibahas panjang lebar, lu semua udah pernah tahu ini filmnya seperti apa. Dan walaupun tren genre film superhero belakangan ini lagi turun, but still ini film Avengers man, selalu ditunggu. Walaupun nggak tahu ini bagus atau jelek, atau apakah bisa menyamai prestasi box office-nya Endgame sama Infinity War, nggak tahu. Gue sih ragu ya. Kalau ngomongin detailnya besok aja lah, gue simpen pada saat mungkin trailer reaction, karena trailer fullnya kan belum rilis ya. Tapi saran gue untuk Avengers Doomsday ini, lu jauh-jauh dari keyword filmnya di medsos. Soalnya udah mulai muncul banyak leak ya, foto biasa lah, leak video, sampai kemarin ada tuh leak soal storyline-nya full dari awal sampai akhir. Nggak tahu itu palsu atau real karena nggak ada yang confirm juga. Cuman kan buat jaga-jaga ya, daripada lu ngerasa kayak paling juga palsu begitu lu tonton lah sama persis soal leaknya. Mendingan cari aman, lu jauh-jauh, nggak usah termakan rasa penasaran ngeklik keyword Doomsday itu, nggak usah. Oke, lanjut ke film yang ketiga. Ini ada yang berjudul Buddy, baru rilis teasernya beberapa hari yang lalu, dan dia di luar tuh bakalan tayang tanggal 28 Agustus. Udah screening sebenarnya di festival film Sundance awal tahun ini dan dapat review yang positif. Dan gue rasa ini bakalan ngelanjutin track record film horor yang tahun ini tuh sangat-sangat glowing ya. Kayak tiap tahun tuh kalau di US tuh selalu ngomong ini adalah tahun keemasan horor. Tahun kemarin juga sama kan, 2025 itu orang ngomong ini adalah tahun keemasan horor. Ada Sinners, ada apa, ada ini, ada itu. Tahun ini sama tuh, 2026 adalah tahun keemasan horor, Backrooms, Obsession. Bagus itu. Berarti setiap tahun meningkat. Gue menunggu itu terjadi di Indonesia ya. Kayak tiap tahun kita bisa ngomong ini adalah tahun keemasan horor Indonesia someday, semoga. Tapi balik ke Buddy. Tentang apa Buddy ini? Premisnya menarik karena gini, lu bayangin misalkan ada maskot dari acara TV bocil, let's say Barney gitu, atau mungkin Teletubbies ya. And then suatu hari dia itu berubah jadi psycho yang nyulik anak-anak. Lu tonton deh teasernya. Teasernya masih pendek banget, masih belum nge-reveal banyak hal, tapi creepy. Dan poin tadi yang gue suka, banyak film horor itu nampilin boneka atau maskot
Scott lah, let's say karakter anak, tampilannya tuh serem, hancur misal mukanya atau kayak Chucky gitu. Kan nggak make sense ya. Mana ada anak kecil mau main boneka kayak gitu, mana ada anak kecil mau nonton acara TV yang maskotnya itu ngeri. Nah di Buddy ini maskotnya beneran cute, itu realistis, lebih masuk akal. Semoga masuk di Indo ya. Terus ada film terbarunya Inarritu, yaitu Digger, yang kalau di US itu tayang tanggal 2 Oktober. Di sini nggak tahu, tapi melihat bintang utamanya gue cukup punya harapan ini bakal tayang, karena yang main adalah Tom Cruise. Dan ini film pertamanya Inarritu sejak 4 tahun lalu. Terakhir itu dia bikin Bardo, nggak jelek, cuman agak mengecewakan lah ya. Kayak di situ terlalu pretensius. Itu kecenderungan banyak filmmaker luar, yaitu di saat mereka udah ada di puncak karir, apapun yang mereka mau bikin itu diiyain. Akhirnya mereka bikin film yang pretensius, yang kayak wah semau gua, surreal, aneh-aneh. Nah itu sering terjadi. Inarritu kayak gitu. Terus Ari Aster, lu perhatiin tuh sejak bikin Midsommar, film-filmnya jadi begitu ya. 2 film terakhirnya tuh Boo's Afraid. Terus apalagi sih yang terakhir tuh gue lupa judulnya. Nah gue harap sih Digger nggak kayak Bardo ya. Kalau mau ngasih satir dengan gaya absurdis humor sih, gue harap tetap dilakuin dengan solid ya, dengan tajam, nggak yang kerasa pretensius. Dan BTW ini alurnya nyeritain tentang seorang cowok bernama Digger Rockwell yang diperanin Tom Cruise, dimana dia itu disebut sebagai the most powerful man in the world, dan dia pengen ngebuktiin kalau dia adalah seorang penyelamat umat manusia. Tapi yang terjadi justru si Digger ini ngebawa bencana ke dunia. Belum dijelasin secara detail bencananya seperti apa, cuman menarik karena kayaknya Tom Cruise di sini bakal balik nunjukin sisi komedik dia ya. Gue jujur jauh lebih suka Tom Cruise itu meranin karakter yang lebih komedik daripada kayak Ethan Hunt gitu ya. Cocok, itu adalah karakter yang mendefinisikan karir dia ya. Tapi Tom Cruise is more than just action hero. Dia punya range yang keren loh. Drama dia bisa, komedi dia juga lucu. Jadi gue harap sih Digger ini bisa jadi showcase talentnya Tom Cruise ya, biar orang tuh inget dia tuh aktor bagus, bukan cuman bisa jogging sepanjang film. And then ada film yang tayang bareng sama Avengers Doomsday, yaitu Dune Part 3. Ini ngebuktiin ya kalau nama besar Marvel Avengers itu udah nggak seserem dulu. Kalau misalkan Dune ini tayang di era-era keemasannya MCU, mana berani mereka ngambil slot di hari yang sama ya, bukan cuman bulan, tapi ini hari yang sama kayak Avengers. Dan mereka berani terang-terangan nantang, oke, gue ngambil slot IMAX, silahkan, nggak peduli. Avengers mau menantang balik, nggak peduli. Dan akhirnya Disney bikin format sendiri kan, karena mereka juga agak-agak khawatir untuk bersaing sama Dune. Oke, balik ke Dune. Ini akan jadi ending ya dari trilogi Dune-nya Denis Villeneuve. Walaupun kalau di buku sebenarnya masih panjang lagi tuh ceritanya, cuman ini akan ngasih konklusi ke cerita si Paul Atreides. Trailernya wow, gila epic banget. Pak Denis itu buat gua sekarang adalah sutradara science fiction terbaik di generasi ini. Tapi gua sih jujur berharap lanjut ya. Soalnya gini, cerita Dune yang berikutnya itu setelah era-era Paul Atreides tuh jauh lebih unik men, jauh lebih absurd, jauh lebih istilahnya tuh unfilmable. Oke, next ada satu-satunya film Indonesia di list ini, yaitu 4 Musim Pertiwi, atau kalau di internasional itu dirilis dengan judul Four Seasons in Java. Ini film terbarunya Camilla Andini ya. Belum ada tanggal tayang, tapi fix ini bakalan di bioskop tahun ini, bukan di JAV dulu mungkin enggak, tapi ini akan langsung tayang di bioskop. Sekali lagi ini satu-satunya film Indonesia yang gue masukin ke list ini. Bukan apa-apa, bukan kayak gue diskriminasi, wah lu gak mendukung film Indonesia, enggak. Tapi kan film kita tuh kayak somehow terlalu rahasia kalau ngomongin jadwal tayang tuh. Gak mau reveal jauh-jauh hari, tiba-tiba jadi umumin. Padahal sebenarnya udah ada tuh. Let's say kita anggap bulan Januari. Catatannya udah ada, mencakup sampai akhir tahun, sampai Desember. Itu udah dipegang sama pihak bioskop, sama pihak PH. Cuman gak tahu kenapa tidak mau diumumkan. Sebenarnya ada beberapa judul menarik lain di sisa tahun 2026 ini, cuman belum officially announce dan gue tidak berani untuk ngomongin itu. Ntar takut ada yang ngomel, takut ada yang wah Anda memocorkan rahasia. Anjing, jadwal tayang film bukan rahasia men, justru itu bisa bikin penonton siap-siap. Tapi ya sudahlah, balik ke 4 Musim Pertiwi ya. Ini film nyeritain tentang seorang perempuan yang suatu hari pulang ke kampungnya setelah dipenjara gara-gara membunuh seorang laki-laki yang berusaha memperkosa dia. Sounds like another powerful feminist movie dari Camilla Andini ya, setelah Yuni, terus Before Now and Then. That's why gue nungguin banget film ini. Terus berikutnya ada Fjord. Ya ini adalah pemenang dari Palme d'Or tahun ini di Cannes Film Festival. Fix udah ini diakuisisi sama Klik Film. Jadi teman-teman yang di Jakarta dan sekitarnya siap-siap nonton film ini di JBC. Kalau yang di luar Jakarta kayak gue sih hanya akan nungguin Klik Film Showcase ya, dan gue yakin kalau film segede Fjord ini pasti akan di showcasein di 2026. Ini film nyeritain tentang keluarga imigran dari Rumania yang sekarang tinggal di Norwegia.
Norwegia, awalnya hidupnya damai, sampai suatu hari mereka jadi subjek investigasi setelah terjadi kecurigaan kalau di sekolah anak mereka itu ada kekerasan yang terjadi antar anak. Terus berikutnya ada Look Back, adaptasi live action Look Back ya, yang dibikin sama Hirokazu Koreeda. Tayang di Jepang tanggal 11 September, di Indo nggak tahu karena kalau perbandingan jadwal tayang Jepang Indonesia itu beda sama let's say Hollywood Indonesia. Kalau Hollywood gampang ditebak, misal Hollywood tayang tanggal 17 Agustus misalkan, ya udah lu tinggal cek 17 Agustus hari apa tuh. Kalau misalkan dia hari Jumat atau Sabtu, berarti kemungkinan di Indo tayangnya hari Rabu atau mungkin hari Jumatnya. Gampang. Kalau Jepang agak-agak tricky, tapi fix ini masuk. Gue suka manganya, gue suka film animasinya, gue suka karya-karyanya Koreeda, jadi nggak ada alasan untuk nggak nungguin film ini ya. Walaupun kemarin Ship in the Box, film Koreeda lain yang tayang 2026 itu dapat review agak mix. Seingat gue itu pertama kali film Koreeda di review sejelek itu. Kalau lu baca beberapa reviewnya tuh yang review pada kaget, kenapa seorang Koreeda bisa bikin film sejelek ini. Cuman ya gue mengerti karena di situ Koreeda di Ship in Box ya, bukan Look Back. Di Ship in the Box Koreeda itu nge-tackle sebuah isu yang kayaknya emang terlalu mungkin modern untuk generasi dia. Isu yang kayaknya akan lebih relevan kalau diangkat sama generasi muda, sama milenial muda atau sama Gen Z. Nggak khawatir gue kalau sama Look Back, ini lebih kerasa deket sama karya-karya Koreeda sebelum ini. Berikutnya ada Resident Evil, another reboot. Udah di reboot berapa kali ya? Dari yang era-eranya Paul W.S. Anderson, terus kemudian di reboot yang Raccoon City, terus ada seriesnya juga gak sih, gue gak ngikutin jujur. Terus sekarang di reboot lagi. Ini tayang di US tanggal 18 September. Kalau di Indo ya kayak tadi gue bilang ya, tinggal lu cek. Di US 18 September 18 September itu hari Jumat. Jadi kemungkinan di Indo tayangnya kalau nggak tanggal 16 hari Rabu, ya tanggal 18 juga hari Jumat. Yang bikin gue percaya sama reboot yang satu ini dan tertarik adalah karena dia didirect sama Zack Cregger yang bikin Barbarian sama Weapons. Zack Cregger so far tidak pernah gagal, dan gue gak berharap yang aneh-aneh tentang Resident Evil. Gue cuman pengen film horor bagus, udah titik. Walaupun kalau gue baca di medsos tuh banyak pro kontra dari fansnya ya. Fans itu banyak yang protes karena katanya si Zack Cregger ini gak terlalu deket dalam hal mengadaptasi Resident Evil. Karakternya gak berasal dari gamenya, gak kemudian ada Leon S. Kennedy atau Jill Valentine, karakternya baru. Terus mereka pada protes. Kalau gue sih gak masalah ya, yang penting spiritnya tuh sama. Terus yang terakhir ada Werewolf, film terbarunya Robert Eggers setelah terakhir dia bikin Nosferatu. Ini tayang di US 25 Desember. Di sini nggak tahu apakah akan masuk atau enggak karena Robert Eggers kan filmnya aneh-aneh ya. Tapi berkaca dari Nosferatu yang bisa masuk, gue masih punya harapan nih Werewolf akan tayang di sini, walaupun nggak ngerti juga kalau tayang kapan. Bisa Desember, bisa molor sampai Januari tahun depan. Jadi Werewolf seperti judulnya, dia ngangkat soal teror dari werewolf yang terjadi di abad 13 di Inggris. Kalau lu lihat trailernya ini masih kelihatan kayak film-film Robert Eggers biasanya yang gotik, atmosferik, creepy tapi juga cantik. Oke, that's all folks. 10 film yang paling gue tungguin di semester kedua 2026. Sekali lagi, masih banyak film keren yang gak gue masukin sini karena keterbatasan durasi ya. Misalkan The Social Reckoning, sequelnya Social Network. Sequel dalam tanda kutip ya, bukan sequel in a traditional way. Will Fall yang juga menarik tentang seseorang penyelam yang pengen nyari bapaknya kalau gak salah, tapi malah dia dimakan sama paus pembunuh. Itu premis yang menarik juga. Masih banyak pokoknya film-film lain yang menarik yang ada di sisa tahun 2026. Jadi silakan bagiin juga versi lo di kolom komentar. Apa sih film yang paling lo tungguin di semester kedua 2026? Oke, gue Rashid Hari. Sampai ketemu di video-video berikutnya.